Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data untuk data berkelompok, mana kita akan membahas tentang rata-rata, median, modus, dan kuartil. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Kita bahas tentang menentukan rata-rata ya. Rata-rata atau min sama simbolnya ini X bar, dimana untuk rumusnya sendiri sebenarnya rata-rata ini ada beberapa cara untuk menentukannya, yaitu ada dengan menggunakan nilai tengah, ada yang menggunakan rata-rata sementara ya. Jadi karena untuk mempersingkat waktu saya gunakan yang menggunakan nilai tengah, yaitu rumusnya adalah X bar rata-rata sama dengan sigma XI kali FI, I dari 1 sampai N, dan sigma I dari 1 sampai N sigma FI. Ini rumusnya untuk rata-rata ya. Sigma XI kali FI per sigma FI. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu XI. XI adalah nilai tengah kelas, setiap kelas, sedangkan FI adalah frekuensi setiap kelas ya, frekuensi kelas ke I. Jadi kalau XI kali FI, kita cari dulu XI, kita cari FI. Nah, nanti kita jumlahkan. Nah, nanti kita bagi dengan jumlah FI-nya. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita coba masukkan foto ya. Untuk soal kita ambil fotonya untuk contoh soal ya. Ini contoh soalnya. Ini contoh soal.
pertanyaannya adalah tentukan rata-rata dari data di atas. Sebelumnya saya jelaskan bahwa perbedaan antara data tunggal dan data kelompok. Kalau data tunggal itu rentang antara nilai terkecil sama nilai terbesar itu kecil. Jadi tidak perlu kita kelompokkan. Misalnya ada data 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 itu ada 10, 3 itu ada 10, sampai 7 masing-masing 10. Itu jumlah datanya kan ada 60. Jadi bukan banyak datanya yang menentukan data ini sebagai data tunggal atau data kelompok. Nah, ini datanya cuma 50 buah, tapi digolongkan ke data kelompok karena nilai terkecilnya di sini 10 dan nilai terbesarnya 39. Jadi kalau kita buat satu-satu datanya itu tabelnya bisa panjang sekali. Makanya ini lebih mudah kita kelompokkan. Jadi namanya dengan menggunakan data berkelompok. Nah, ini namanya panjang kelas. Ini kelas. Ini kelas yang pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5, kelas ke-6. Nah, jadi masing-masing kelas inilah yang akan kita tentukan. Jadi kelas yang pertama ini mulai dari 10 sampai 14 itu frekuensinya atau jumlahnya itu 6. Ada 6 buah datanya. Cuman kita nggak tahu apakah 10-nya ada 1, 2, 11-nya ada berapa sampai 14. Nggak tahu kita di sini. Cuman data antara 10 sampai 14 itu ada 6 buah. Nah, ini namanya kelas. Nah, ada namanya nanti panjang kelas. Panjang kelas itu misalnya dari 10 ke 14 ini berapa panjang kelasnya. Cara mencarinya nilai kelas batas atas dikurang batas bawah, batas atas dikurang batas bawah, ini ditambah 1. Nah, batas atas itu apa lagi? Wah, aneh aja nih Pak. Tambahlah batas atas. Batas atas itu adalah nih nilai terbesar dari kelas itu. Di kelas itu ya. Ini batas atas itu adalah nilai terbesar. Ini batas atas. Batas atas. Nah, nilai terkecil di kelas itu namanya batas bawah. Ini namanya batas bawah. Batas atas, batas bawah. Jadi cara menentukan batas panjang kelas itu adalah batas atas kurang batas bawah ditambah 1. Nah, batas atasnya ini 14. Berarti 14 dikurang 10 tambah 1. 14 kurang 10, 4 tambah 1, 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Ini sebelum kita menentukan rata-rata kita harus tahu dulu sih sebenarnya ini dulu. Karena untuk median modus nanti ini digunakan. Lalu ada nanti tepi kelas. Ya. Tepi kelas. Namanya tepi kelas. Tepi kelas
ini ada tepi atas sama tepi bawah. Ini ada dua juga dia. Yang pertama tepi atas, yang kedua tepi bawah. Nah, apa itu tepi atas? Menentukan tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Sedangkan tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Nah, di sini tadi batas atasnya untuk kelas yang pertama itu 10. Batas bawah karena yang atasnya besar. Batas bawahnya 10, batas atasnya 14. Jadi untuk tepi atas, ini sama dengan, kalau untuk yang ini ya 14 ditambah 0,5. Jadi tepi atasnya adalah 14,5. Maka tepi bawah itu 10. Ini 10 ya. Batas bawahnya dikurang 0,5. Jadi 9,5. Ini sebenarnya nanti lebih kita bahas untuk menentukan median, modus, dan kuartil sih. Untuk rata-rata ya kita bahas di sini. Rata-rata itu tadi kita perlu rumusnya adalah sigma xi kali fi per sigma fi. Nah, ini fi. Ini F1, F2, F3, F4, F5, F6. Nah, jadi jumlahnya ini adalah 50. Sudah ada di sini. Kalau belum ada, berarti kita harus jumlahkan 6 tambah 4, 10 tambah 12, 22 tambah 16, 38, 48 tambah 2, 50. Nah, tinggal yang belum ada itu adalah xi kali fi. Nah, sebelum kita cari xi kali fi, kita harus cari dulu xi. Xi itu tadi nilai tengah. Nah, nilai tengah kelas ini bagaimana cara mencarinya? Yaitu batas atas dikurang batas bawah dibagi 2. Nah, mana cara mencarinya? Batas atas kita singkat dengan BA aja. Batas atas dikurang batas bawah per 2. Berapa batas atasnya? 14. Jadi tambah ya. Ini ditambah batas atas tambah batas bawah per 2. 14 tambah 10 per 2. Jadi 24 dibagi 2 dapat 12. Jadi xi nya ada untuk kelas ini sama dengan 12. Nah, untuk berikutnya sebenarnya cara sama, 15 tambah 19 dibagi 2. Cuma kita sebenarnya bisa cari panjang kelasnya dulu. Nah, panjang kelasnya di sini tadi kita udah cari 5. Ya, udah dapat panjang kelasnya 5. Nah, karena sudah dapat panjang kelasnya 5, kita tambahin aja ini 5. Berarti setelah 12 tambah 5 17 tambah 5 22 tambah 5 27 tambah 5 32 tambah 5 37. Ini nilai tengahnya. Ini bisa juga kita buktikan. 34 tambah 30 itu 64. 64 bagi 2 32. Jadi sama ya.
nggak perlu kita cari satu-satu untuk memudahkannya. Nah, berikutnya kita kalikan ini kolom, kita perpanjang aja kolom ini. Kita perpanjang saja. Ini nggak perlu kita jumlahkan yang FI nya, yang XI ini nggak perlu kita jumlahkan, karena kita butuhnya hanya jumlah dari XI kali FI. Nah, ini XI, ini FI, kita kalikan 12 kali 6 itu dapat 60 tambah 12 72 17 kali 4 itu dapat 68, 22 kali 12 dapat 264, 27 kali 16 dapat 432, 32 kali 10 320, 37 kali 2 74. Nah, kalau dijumlahkan semuanya ya ini boleh ya, kita untuk belajar bisa lah, karena statistik ini datanya banyak, boleh nih kita gunakan kalkulator. Jadi ini dapat 72 tambah 68 tambah 264 tambah 432 tambah 320 tambah 74, totalnya 1230. Nah, kalau sudah dapat, jadi sebenarnya jalannya itu nggak panjang, yang panjangnya ya ini menentukan tabel nilai-nilai ini. Ini sigma F XI kali FI, ini sigma XI kali FI, ini sigma F. Udah, kita masukin aja. Kalau untuk mencari X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali FI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI. Jadi sudah kita peroleh ini untuk sigma XI kali FI nya dapat 1230 dibagi sigma FI nya tadi berapa? 50. Nah, berapa 1230 dibagi 50? Dapatnya 24,6 gitu. Dapat ya, mencari rata-rata. Jadi mudah, kita cuman melengkapi tabel ini, kita cari XI sama XI nya, kita cari XI kali FI. Oke, ini untuk menentukan rata-rata. Oke, sampai di sini dulu ya, pahami dulu untuk rata-rata, baru lanjut kita nanti menentukan median dan modus serta kuartil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.